penting udah jadi pejabat. Ada pesta miras nih, itu dilakukan oleh ibu-ibu konglomerat. Salah satunya ketua DPR guys di sana, Puan Maharani. Gimana dong ya, anak buahnya nggak berantakan. Nah, ketuanya aja kayak begini, tidak memberikan contoh yang baik. Kehidupan pribadi Anda itu langsung terungkap ke publik. Apapun yang dilakukan Anda itu secara pribadi, karena Anda sedang memegang jabatan publik, maka secara tidak langsung perilaku Anda menyeluruh. Ya, jangan dibilang hak asasi dong. Tidak. Jika bukan anaknya Megawati, Anda nggak akan jadi menteri. Bagaimana Anda menghadapi sejarah kenyataan ini? Sebagai anaknya Megawati, tentu saja saya mengucapkan syukur alhamdulillah. Sebagai keluarga Bung Karno, saya juga mengucapkan syukur alhamdulillah. Itu buat saya merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang belum tentu semua orang miliki. Tapi tolong juga dilihat bagaimana kinerja yang selama ini saya sudah lakukan. Tapi rakyat Indonesia tidak peduli dengan anugerah itu. Yang penting adalah kerja, dan selama ini kerja Mbak Puan sebelum masuk di partai itu tidak terdengar. Dan hanya karena Anda adalah anak Megawati, Anda bisa menjadi menteri. Ini bapak yang ngomong ini masih sehat kan ya? Lu gak tiba-tiba hilang kan pak? Mohon maaf, gue nontonnya puas banget sumpah. Walaupun saya udah berusaha yang menjalankan itu dengan sebaik-baiknya, tapi ya namanya mungkin orang udah nggak suka, tetap nggak suka kan. Ya kan kita juga nggak bisa bikin senang semua orang untuk suka. Ya jadi saya terus aja jalan, terus aja turun ke bawah, menyapa masyarakat, bertemu dengan masyarakat. Ya udah itu aja yang bisa saya lakukan, Ros. Menghindari fitnah, jangan kemudian bicara sembarangan, tolong klarifikasi. Tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti, jadi sebaiknya klarifikasi. Nggak habis pikir sama orang yang udah tahu salah tapi nggak tahu diri dan merasa paling dizolimi karena dia disalahkan. Padahal udah jelas-jelas salah. Soal merasa paling terzolimi, kenapa sih aku dihujat? Kenapa sih aku dihina? Kenapa sih aku disindir, Kak? Oh, ya karena memang kau salah. Karena bagi aku, kau lahir aja ke dunia ini, napas kau sekarang itu udah salah. Kalau udah tahu salah, sadar diri, minta maaf. Jangan berkoar-koar muncul. Solid! Solid! Sebagai wakil rakyat, kita yang harus lebih sibuk membicarakan rakyat, bukan rakyat yang sibuk membicarakan kita. Kritik rakyat kepada DPR RI bisa disampaikan melalui berbagai bentuk, seperti demonstrasi di depan gedung DPR RI, demonstrasi di pelosok daerah, ataupun melalui berbagai postingan di platform media sosial. Apapun cara dan bentuknya, semua itu harus kita dengar sebagai suara rakyat. DPR RI harus menjawabnya dengan kerja nyata. Kita harus selalu mawas diri. DPR RI harus berani mendengar, berani dikritik, dan berkomitmen tinggi untuk meningkatkan dedikasinya sehingga harapan dan keyakinan rakyat tetap tumbuh dan mengakar. Sudah selayaknya sebagai wakil rakyat, kita yang harus lebih sibuk membicarakan rakyat, bukan rakyat yang sibuk membicarakan kita. Apalagi kalau kita sibuk membicarakan diri kita. Kalau makan uang haram kecil-kecil ya oke lah. Nggak ada juga di dunia ini yang malaikat, nggak ada di dunia ini malaikat. Minimal kalau udah jelek muka, jangan jelek hati. Kan malu kalau diketawain kaca. Kata apa? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah, Presiden Republik Indonesia kelima pernah, gitu. Sombong amat. Dan walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai mendolimi orang. Mulut lo yang dimasukin ke sekolah. Selain pakai mulut, disarankan pakai otak dulu sebelum ngomong. Apa yang menjamin 575 anggota DPR beserta menteri yang sekarang ini aman? Gak ada yang jamin. Semuanya nggak aman. Semuanya bisa terjerat hukum. Karena semuanya nggak ada yang benar. Nepal itu bisa menggerakkan, menjatuhkan. Kita belum seberapa dibanding Nepal. Nepal anggota DPR-nya dikejar sampai sungai, menterinya ditelanjangi. Kita masih belum seperti itu, masih terjaga, masih teramankan. Tetapi itu adalah alarm sosial bagi kita. Tiba-tiba gagal, uangnya dikorupsi sama lu. Yakul. Firaun lewat, sungkem sama lu, gue yakin. Setelah dilihat-lihat ternyata gaji DPR yang tadinya tunjangan rumahnya udah dihapusin yang sebesar 50 juta itu, kalau dihitung-hitung secara keseluruhan malah bertambah jadi 11 juta say dari gaji sebelumnya. Kata gua mah buat lu pada ya, percuma Beb, kalau caranya itu masih kayak begitu. Kalau kata gua mah udah nggak akan pernah bisa diperbaikin itu DPR, udah rusak sampai ke akar-akarnya. Caranya gimana? Cabut, tanam yang baru. Pak,